Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari Komite PMKP akan mempresentasikan tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau yang disingkat sebagai PMKP. Pengurangan resiko yang sedang berlangsung pada pasien, staf, dan lingkungan merupakan bagian integral dari peningkatan mutu secara keseluruhan. Tujuan dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien adalah meningkatkan mutu secara keseluruhan dengan terus-menerus mengurangi resiko terhadap pasien dan staf, baik dalam proses klinis maupun lingkungan fisik. Manajemen resiko dan peningkatan mutu mengalami perubahan sejalan dengan akreditasi rumah sakit berdasarkan SNAS. Dahulu, fungsi risk management dan quality improvement di rumah sakit seringkali terpisah dan ada penanggung jawabnya di masing-masing fungsi, mempunyai jalur pelaporan yang berbeda dan struktur yang terpisah juga. Sementara di era sekarang, upaya manajemen risiko dan peningkatan mutu dilakukan secara bersama-sama untuk menjamin asuhan pasien yang diberikan aman dan bermutu tinggi. Komite PMKP terdiri atas 3 subkomite, yaitu Subkomite Mutu, Subkomite Keselamatan Pasien, dan Subkomite Manajemen Risiko. Pengelolaan kegiatan mutu dan keselamatan pasien diawali dengan proses pemilihan indikator, mengumpulkan data untuk monitoring mutu, dan pelaporan indikator keselamatan pasien. Kemudian dilakukan validasi dan analisis data, termasuk analisis data SKP, termasuk analisis data IKP, dan selanjutnya pencapaian indikator dan mempertahankan mutu termasuk manajemen risiko. Selanjutnya kita membahas tentang indikator mutu. Indikator mutu terdiri atas indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas, dan indikator mutu unit. Seluruh indikator akan dilakukan pengukuran. Konsep dasar dari pemilihan indikator mutu merupakan tanggung jawab para pemimpin di rumah sakit. Semua unit layanan, baik klinis dan manajerial, memilih indikator mutu yang terkait dengan prioritas unit. Pengukuran mutu bisa berdasarkan indikator mutu dan penilaian kinerja, termasuk penilaian kinerja individu. Untuk indikator mutu, maka berdasarkan 3 komponen indikator yang telah tadi dijelaskan. Pengukuran mutu nasional berdasarkan 12 indikator mutu Kemenkes dapat dilihat pada slide berikut, terdiri atas 12 komponen yang terintegrasi dengan Sismadak. Selanjutnya, pelaporan insiden keselamatan pasien. Sesuai standar PMKP 9, rumah sakit menetapkan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien, baik internal maupun eksternal. Terdapat beberapa kategori insiden. Yang pertama, KPC atau kejadian potensial cedera merupakan kondisi atau situasi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Contohnya, defibrilator di ruang IGD ditemukan rusak saat pengecekan berkala. Insiden yang kedua merupakan kategori KNC atau kejadian nyaris cedera, yaitu suatu insiden yang belum sampai terpapar ke pasien atau pegawai. Contoh, transfusi darah yang hampir diberikan kepada pasien yang salah. Yang ketiga, KTC atau kejadian tidak cedera merupakan suatu insiden yang sudah terpapar tetapi tidak menimbulkan cedera. Contohnya, transfusi darah yang diberikan kepada pasien yang salah tetapi tidak terjadi reaksi transfusi atau cedera pada pasien. Insiden berikutnya, KTD atau kejadian tidak diharapkan merupakan insiden yang sudah terpapar tetapi menimbulkan cedera. Contohnya, transfusi darah yang diberikan kepada pasien yang salah tetapi menimbulkan reaksi transfusi atau cedera. Insiden yang berikutnya yaitu sentinel, yaitu suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau kehilangan fungsi permanen atau cedera yang serius, dan kejadian tersebut tidak berhubungan dengan riwayat alamiah penyakit yang mendasari atau penyakit penyerta. Contohnya kematian yang tidak terduga dan tidak terkait dengan perjalanan alamiah, seperti kasus bunuh diri atau kematian janin yang cukup bulan. Contoh berikutnya yaitu kehilangan fungsi utama secara permanen yang tidak terkait dengan perjalanan alamiah penyakit pasien atau kondisi yang mendasari. Berikut adalah contoh formulir pelaporan insiden. Untuk alur pelaporan insiden seperti yang tergambar pada slide, untuk staf yang terkait harus menangani segera insiden yang terjadi dan membuat kronologis dalam waktu 1x24 jam, dilaporkan kepada atasan. Kemudian insidennya dikategorikan apakah termasuk KTC, KPC, KTD, KNC maupun sentinel. Kemudian atasan harus membuat laporan IKP maksimal 2x24 jam dan dilakukan grading resiko. Apakah termasuk biru, hijau,
kuning, atau merah. Untuk kategori biru dan hijau dapat dilakukan investigasi sederhana maksimal 1 minggu. Untuk kategori kuning dan merah harus dilakukan RCA atau root cause analysis dalam waktu 2 minggu. Kemudian laporan kejadian hasil investigasinya akan dilakukan analisa atau regrading. Sehingga hasil analisa atau regrading dapat dipakai untuk pembelajaran dan rekomendasi kepada manajemen. Untuk kejadian sentinel dan insiden yang termasuk grading resiko merah dan kuning tadi dibuat root cause analysis. Untuk sentinel dan insiden yang masuk kategori merah dan kuning dibuat root cause analysis. Untuk kategori biru dan hijau dibuat investigasi sederhana. Topik selanjutnya adalah budaya keselamatan. Budaya keselamatan pasien menggambarkan budaya keselamatan rumah sakit. Rumah sakit perlu mempunyai kode etik perilaku untuk tenaga kesehatan. Perilaku yang tidak dapat diterima diidentifikasi, dilaporkan, diinvestigasi, diperbaiki, dan dikendalikan serta mencegah kerugian atau dampak terhadap individu yang melaporkan. Rumah sakit perlu melakukan pengukuran mutu budaya keselamatan dan melakukan survei budaya keselamatan. Topik selanjutnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko mengadopsi kerangka manajemen risiko. Analisis risiko proaktif atau FMEA, kepanjangannya adalah Failure Mode Effect Analysis atau analisis efek modus kegagalan. Melaksanakan tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi pada pasien, staf, dan lingkungan rumah sakit. Berikut adalah proses manajemen risiko di rumah sakit. Dilakukan berdasarkan identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, dan mengelola risiko. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen risiko rumah sakit. Kerangka kerja manajemen risiko rumah sakit. Proses manajemen risiko terdiri atas identifikasi risiko, prioritas risiko, manajemen risiko, pelaporan risiko, investigasi kejadian yang tidak diharapkan, dan manajemen terkait tuntutan. Program manajemen risiko rumah sakit terdiri atas pasien, staf medis, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya yang bekerja di rumah sakit, fasilitas rumah sakit, dan lingkungan rumah sakit termasuk bisnis rumah sakit. Dalam PMKP dikenal sebagai siklus PDSA. Dalam PMKP dikenal suatu siklus PDSA atau Plan Do Study Action yang terdiri atas kegiatan yang berkesinambungan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, termasuk dalam mencapai dan mempertahankan peningkatan, kepemimpinan dan perencanaan, rancangan proses klinis dan manajemen, pemilihan indikator dan pengumpulan data, serta validasi dan analisis dari data penilaian. Sekian paparan dari Komite PMKP RSUD Budi Asih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.